Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hera Putra dan rekan saya. Andre Ferdiawan. Saya Aprilia Anggraani. Kami mengikuti program kreativitas mahasiswa Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKMGFK dengan judul Desain Kelas di Masa Pandemi COVID-19. Desain ini adalah gagasan yang dapat diimplementasikan sebagai solusi pembelajaran yang efektif di masa pandemi COVID-19. Virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 adalah virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus ini teridentifikasi sebagai virus yang mudah menyebar. Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit virus COVID-19 ini. Dengan total kasus per tanggal 30 Oktober 2020 tercatat kurang lebih 400.000 kasus yang ada di Indonesia dan 13.612 jiwa yang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB guna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3692/MP.K/HK tahun 2020, di mana pada surat edaran ini dijelaskan penetapan pembelajaran jarak jauh atau secara daring, di mana surat edaran ini digunakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Apakah pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diusung pemerintah saat ini sudah berjalan dengan baik? Nyatanya tidak demikian. Banyak laporan menyebutkan bahwa anak-anak atau peserta didik belum siap dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Ada kasus yang misalnya terkendala sinyal. Beberapa kasus berikut bahkan harus merelakan nyawanya demi menempuh pendidikan. Seorang mahasiswa Unhas terjatuh dari menara saat mencari sinyal untuk mengirim tugas kuliah. Seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas saat mencari lokasi yang terdapat sinyal bagus untuk kuliah. Belajar di rumah atau study from home, anak-anak rentan mengalami kekerasan fisik maupun verbal yang disebabkan oleh lingkungannya. Berikut adalah kutipan contoh berita dari kompas.com yang menyebutkan bahwa adanya tindakan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya berusia 8 tahun ketika mengalami kesulitan belajar jarak jauh secara daring atau belajar online. Menurut keterangan KPAI, anak tersebut mendapatkan beberapa pukulan menggunakan gagang sapu saat belajar online hingga meninggal dunia. 73% anak di Indonesia mengalami kekerasan fisik maupun verbal saat belajar daring. Kuota juga menjadi kendala saat pembelajaran jarak jauh. Indonesia dirasa belum siap untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, kami mengusulkan desain kelas di masa pandemi COVID-19. Desain yang kami buat ini, pada sisi luar kelas terdapat ruang penyemprotan disinfektan otomatis. Hal ini dilakukan sebelum para guru dan siswa memasuki ruangan kelas. Ruang kelas berukuran 12 x 12 meter. Jarak antara meja guru dengan meja siswa terdekat adalah 1 meter. Begitu juga dengan meja siswa dengan meja siswa lainnya, yakni berjarak 1 meter. Dalam setiap ruang kelas hanya terdapat 20 siswa. Kami mendesain ruang kelas ini dilengkapi dengan bangku dan meja yang terbuat dari bahan baja karena menurut artikel COVID-19 Surface Persistence, a Recent Data Summary and its Importance for Medical and Dental Settings dari International Journal of Environmental Research and Public Health menyatakan bahwa virus lebih cepat mati atau durasinya lebih singkat apabila berada di aerosol, yaitu selama 3 jam, di tembaga selama 4 jam, di kardus selama 24 jam, lalu di baja selama 48 jam, dan kemudian yang terakhir di plastik selama 72 jam. Kami membuat desain kelas yang dilengkapi dengan meja dan bangku yang berbahan baku baja selain karena lebih kuat persistensi ketahanan virus corona di bahan baku baja, yaitu selama 48 jam. Sisi meja dilindungi dengan pembatas
berbahan baku plastik guna untuk melindungi siswa dari paparan siswa lain. Seperti ini gambarannya dari desain kelas kami. Meja diberi pembatas atau sekat yang berbahan dasar plastik, dikelilingi oleh sekat yang berbahan dasar plastik guna untuk membatasi atau mencegah paparan dari siswa satu dan siswa yang lainnya. Selama pembelajaran berlangsung, para siswa dan guru juga diwajibkan untuk memakai masker. Kami juga mendesain saat ingin menaiki lift atau tangga, setiap siswa atau guru wajib berjaga jarak 1-2 meter dengan yang lainnya. Setiap ruang kelas juga dilengkapi dengan wastafel, di mana siswa dan guru harus mencuci tangan setiap jam pelajaran berganti. Tujuan desain kelas yang kami buat ini untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan aman, di mana desain ini sudah memenuhi anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi, dengan adanya gagasan futuristik konstruktif desain kelas di masa pandemi ini, diharapkan para siswa dan guru dapat melakukan pembelajaran tatap muka atau offline, sehingga memperkecil kemungkinan banyaknya kendala saat kegiatan belajar mengajar. Dan sebaiknya desain ini diimplementasikan oleh pihak sekolah guna untuk mewujudkan kondisi belajar yang aman dan terkendali. Serta gagasan ini dapat digunakan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.